Salam olahraga. Nah, pemirsa, kali ini kita akan melihat berbagai olahraga yang tengah digandrungi oleh kaum milenial hari ini. Nah, seperti apa keseruan olahraga yang begitu diminati oleh kaum milenial? Tetap ikuti saya. Yap, inilah olahraga Zumba. Bagi pemirsa yang suka melakukan gerakan tari dengan musik yang cepat yang gembira, ada Zumba yang dapat membuat tubuh bugar dan hati gembira karena dilakukan dengan iringan musik ceria. Zumba berasal dari kata dalam bahasa Kolombia yang berarti bersenang-senang dan bergerak cepat. Senam Zumba merupakan rangkaian olahraga atau senam jantung yang menyenangkan dan mudah diikuti. Gerakan aerobik berbasis tarian diiringi dengan paduan musik Latin dan internasional dengan kombinasi irama yang cepat dan pelan. Pada awalnya Zumba ini diciptakan tanpa sengaja oleh Alberto Perez, instruktur aerobik yang lupa membawa musik yang biasa dia gunakan. Kemudian dia memutar musik dansa yang biasa dia gunakan untuk menari. Saat melakukan senam aerobik dengan musik tersebut, ternyata peserta sangat menyukainya. Menggandeng pengusaha pada tahun 2002, Perez mulai menjual DVD senam untuk musik Latin yang mereka namakan Zumba. Zumba sendiri dinilai memiliki daya tarik tersendiri sehingga gerakan dan koreografi yang diperlihatkan mengundang orang untuk ikut serta dalam melakukannya. Sehingga setiap orang merasa tertarik dan ingin melakukan tarian itu lagi dan lagi sehingga dapat memicu hormon adrenalin. Kaum urban pada masa kini tentu sudah tidak asing lagi dengan gerakan Zumba. Jenis olahraga ritmis yang memadukan antara kecepatan respon tubuh dan juga gerakan dance ini memang cukup populer karena gerakannya cenderung cepat dan lincah. Tidak jarang membuat pemula kesulitan untuk mengikutinya. Memang tidak semua orang mengalami, tapi karena Zumba ini termasuk jenis olahraga yang intensitas gerakannya cukup tinggi, ada baiknya kita mempersiapkan beberapa hal yang perlu sebelum memulai latihan, terkhusus bagi kita yang baru pertama kali mengikuti kelas Zumba. Karena gerakannya yang cukup intens, risiko pada latihan Zumba ini tergolong cukup tinggi. Maka pemanasan sangat penting untuk mempersiapkan otot dan pernapasan lebih baik sebelum mengikuti latihan. Jangan sampai ujung-ujungnya kita kaget. Olahraga Zumba sangat disarankan bagi pemirsa yang memiliki kelebihan berat badan dan mendapat berat badan yang ideal. Selain itu, olahraga Zumba untuk seluruh usia. Olahraga Zumba cocok untuk semua kalangan umur. Selanjutnya, Zumba juga membantu program diet. Karena untuk membakar kalori dan lemak, ketika melakukan Zumba, intensitas lemak menjadi turun. Lalu posisi ini digantikan oleh kalori tubuh. Karena letak lemak berada pada pembakaran tubuh, maka kalori pun sendirinya akan ikut terbakar. Hasil kesudahannya berat badan kita akan turun. Tidak hanya itu, Zumba juga memperbaiki pernafasan, membuat tampil lebih percaya diri, dan obat alami untuk awet muda.
Bukan cuma otot di tubuh saja, bahkan otot di wajah pun akan ikut bergerak. Ketika kita tersenyum dan tertawa, otot wajah kita bergerak dengan lebih banyak. Nah, hal ini yang membuat kita tampak lebih muda. Manfaat Zumba lainnya yaitu lebih sehat. Dengan rutin melakukan olahraga aerobik Zumba, maka kita akan merasa lebih sehat dari sebelumnya. Hal ini lantaran pertukaran darah kotor dalam tubuh secara cepat terjadi. Dan dengan darah bersih segera memompa sel-sel kita membuatnya menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir akan membuat kita lebih bersemangat. Melakukan Zumba dapat meningkatkan motivasi dalam diri kita. Koreografer yang memberikan dorongan untuk kita agar dapat bergerak lebih baik. Apalagi mode gerakan yang ditampilkan ialah hip hop, dance, dan salsa. Walaupun kadang kita akan dipandu dengan melakukan gerakan yang serupa dengan senam, musik pengiringnya yang memberikan hentakan tubuh ditambah dengan adanya irama yang pas akan membuat tubuh kita bergoyang. Gerakan Zumba pada dasarnya hampir sama seluruh tahapan, yaitu gerakan tarian yang disesuaikan dengan ritme musik yang ada. Yang membedakan tahapan gerakan Zumba adalah gerakan di setiap musik yang dimainkan. Semakin tinggi ritme musik yang dimainkan, maka gerakan Zumba yang dilakukan pun semakin cepat. Gerakan awal dilakukan dengan ritme sedang. Setelah 10 hingga 15 menit, gerakan Zumba akan mulai dengan gerakan yang lebih cepat. Hal ini bertujuan untuk membuat pembakaran lemak lebih maksimal. Olahraga Zumba pada dasarnya dilakukan selama 60-90 menit, tergantung kepada kesanggupan fisik dan umur peserta Zumba. Semenjak ada ini Zumba, kebetulan waktu ngajar aerobik baru kenal Zumba, member minta Zumba. Akhirnya saya ngambil sekolah Zumba, trainingnya, barulah itu ngajar Zumba.
Karena ngajar Zumba kan kalau misalnya nggak ikut training, kita nggak tahu kiat-kiatnya, bisa bikin membernya cedera. Jadi kalau mau buat pemirsanya ingin ikut kelas Zumba, hendaknya bagi yang instrukturnya yang pernah training. Jadi jangan ambil Zumbanya lewat YouTube, kan ada tuh instruktur YouTube kalau istilah orang kan. Mendingan yang udah ada gelar zinnya ngambil kelas Zumba. Jadi jelas, karena mereka ngajar Zumba itu kan ada aturannya, musiknya ada susunannya. Mau merengue, bachata atau kundianya ada masuk, juga salsanya juga ada masuk. Jadi ada aturannya, naik turun musiknya. Kalau buat membernya, khususnya member ya yang nggak tahu, pas masuk ke sanggar atau apa ya, masuk kelas itu ditanya dulu ke sanggar yang punya sanggar. Ini yang ngajar Zumbanya kan ada kelas Zumba, siapa zinnya. Karena di Padang kan ada kami komunitas Zin, namanya Zin Sumbar, ada di Padang komunitas Zin Sumbar. Jadi tidak bisa seenaknya yang tanpa ambil training ngajar Zumba. Jadi di sana, tapi pada umumnya di Padang, di Sumbar orang udah tahu, karena yang ini Zin, ini tidak Zinnya dia tahu, karena kita ada satu komunitas grupnya, jadi yang mana Zin dia tahu. Jadi member kebanyakan pada udah pintar sekarang. Kalau dulu kan pada nggak tahu, ada Zumba masuk, akhirnya banyak yang hike yang dikasih, yang bikin orang cedera kan. Kalau Zumba ke lutut perginya kalau banyak hike-nya. Kalau tadi kan naik turun, ada yang low, ada yang ini maringgenya, ada kumbianya kan. Kalau untuk pelatih Zumba sendiri untuk selama training itu biasanya berapa lama? Saya waktu training 2 hari bersama instrukturnya dari Kolombia, Herman Melo. Kebetulan 2 hari kami dari pagi sampai sore. Kalau bagi saya itu Zumba sebenarnya tidak sulit ya. Kalau kita kan lihat kelas. Kalau member yang di sini kan udah biasa nih kelasnya. Kalau bagi yang awam bisa lihat member dulu. Kalau misalnya membernya masih pemula, kasih yang pelan dulu, yang gampang-gampang, yang simple. Jadi lihat kelasnya. Itu bedanya yang udah punya zin dengan yang tidak sekolah, yang tidak training ya maksudnya itu. Jadi kita lihat audiensnya ya. Sekarang udah begitu antusias di Padang, orang udah pada familiar dengan Zumba ya. Udah begitu antusias dengan Zumba sekarang. Kalau dulu kan masih takutnya nggak sanggup, nafasnya nggak sanggup. Tapi kalau udah coba masuk kelas, nah pasti enak deh, akan next terus, akan ikut terus kalau udah merasain enaknya Zumba. Itu bedanya Zumba sama aerobik ya, karena Zumba dari atas sampai ke bawah gerak terus. Banyak untuk kalau buat orang yang obesitas bagus Zumba, karena dia cepat turun berat badan. Yang gemuk ya, habis itu bisa melenturkan tubuh badan. Yang biasa tegang, aerobik juga bisa lentur tubuh. Kan dia dari ujung rambut sampai ini bergerak terus semua, sampai pinggul, sampai pinggang. Kalau jam istirahat tentu 8 jam sehari kan memang harus ada ya. Karena kan kita membutuhkan banyak energi yang keluar. Karena pembakaran di Zumba lebih banyak daripada olahraga lain, daripada yoga. Karena dia kan ada high, ada semuanya bergerak terus, jadi energinya banyak keluar. Makanya Zumba bagi orang yang gemuk lebih cepat turun berat badan kalau Zumba. Ini Zumba ini cowok cewek, malah guru Zumba saya Zesnya malah cowok dari luar. Orang Kolombia ya, Herman Melo. Yang kalau di Jakarta justru banyak cowok izinnya. Karena kita kan geraknya penuh energik, bukan kayak catwalk atau gimana ya. Lebih kan olahraga, tergantung individunya masing-masing sih. Kadang member saya ada juga cowok yang suka Zumba. Rata-rata kalau di Padang masih perempuan? Ada juga sih cowok, kayak di kelas saya waktu di The Max tuh cowok juga masuk. Cowok di sini mungkin dia merasa kalau sini kan membernya cowok banyak fanatik ke gym kan, jadi tidak begitu. Kalau di sini lebih cewek kan. Jadi semuanya bisa? Semua bisa, cowok cewek bisa. Perkembangan Zumba di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
Peminat dari olahraga yang satu ini bukan hanya remaja, tetapi juga diminati oleh semua kalangan. Karena olahraga Zumba merupakan olahraga yang bukan hanya fokus untuk menurunkan berat badan, tetapi juga berfokus kepada kebahagiaan peserta Zumba setelah melaksanakan olahraga Zumba. Gabungan antara olahraga dan tarian dipadukan dengan musik yang ceria, membuat olahraga ini cepat mendapatkan perhatian dari masyarakat Sumatera Barat dan terus berkembang dengan pesat. Bahkan sampai saat ini di Sumatera Barat telah terdapat puluhan kelas olahraga Zumba dan puluhan pelatih Zumba yang telah memiliki sertifikat pelatihan Zumba internasional. Zumba mungkin terlihat seperti olahraga yang dipimpin oleh instruktur seperti pada umumnya. Namun Zumba telah menjadi fenomena yang besar karena menawarkan lebih dari sekedar berkeringat. Hal utama yang menarik peminat adalah Zumba sangat menyenangkan, dan itu merupakan alasan yang sederhana bagi orang-orang yang tidak terbiasa berolahraga. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana olahraga Zumba ini lebih jauh, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelatih Zumba, yaitu Zin Nila. Nah, Zinila bisa dijelaskan nggak apa manfaat yang akan kita dapatkan jikalau kita ikut olahraga Zumba ini? Zumba. Sebenarnya Zumba ini beberapa kategori olahraga di antara olahraga yang lain. Kalau Zumba ini di saat kita melakukannya, kalori kita terbuang, kita happy, kita fun, hormon negatif kita keluar dan badan kita terbentuk. Itu manfaatnya. Itu manfaat. Kalau untuk Zinila sendiri ini ikut Zumba udah berapa lama? Aku baru join di 2019 untuk Zumbanya, karena kalau Zumba itu di saat kita ingin mengajar Zumba, kita harus ZIN dulu. Kalau kita tidak ZIN, kita tidak boleh mengajar Zumba. ZIN itu maksudnya apa? ZIN itu Zumba International Network. Jadi Zumba ini sebenarnya lebih internasional, dia lebih legalnya internasional. Kalau kita mau ambil menjadi instruktur Zumba, kan harus ZIN. ZIN kita harus payment. Ada paymentnya juga internasional. Kalau untuk membernya sendiri, apakah nanti setiap bulannya akan diajarkan gerakan baru atau gimana? Bisa, karena kita di saat kita biasanya kalau Zumba itu per bulan itu ada track baru yang keluar. Di saat kita harus mempelajari dulu track yang keluar ini apakah member kita bisa apa enggak. Tapi itu disesuaikan lagi dengan ZIN-nya, apakah ZIN-nya mampu dengan gerakan ini dan enjoy apa tidak. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang memperoleh ZIN ini sudah diakui secara nasional maupun internasional. Internasional, dia internasional dan nasional dan internasional. Oke. Kalau dulu ke Nila itu fokusnya di aerobik atau di Zumba ini sebelumnya? Aku dulu di aerobik aja. Tertarik untuk mempelajari Zumba ini kenapa ya? Karena ini, aku lihat Zumba itu lebih enjoy. Karena kita di saat kita Zumba seperti orang dance, kita menari, tapi kita free seperti orang bebas. Karena di saat Anda bergeraklah semau Anda. Tapi ikuti instruktur yang di depan, apakah gerakannya sesuai. Yang penting Anda happy. Jadi hormon negatifnya keluar. Makanya setiap orang yang setelah melatih ikut kelas Zumba biasanya akan happy. Nah, apakah itu akan juga berdampak buat perempuan untuk kecantikan, untuk kulit apa segala macam nggak sih? Biasanya kan iya, kalau kita berkeringat otomatis kulit kita bagus dong. Gitu. Iya. Dan kalau misalkan nih untuk di Kota Padang sendiri melihat rata-rata nih pada umumnya kan masih didominasi oleh kaum hawa nih. Nah untuk himbauannya kepada laki-laki ini untuk mengikuti Zumba ini bagus nggak sih, atau cuma untuk sekedar perempuan membakar lemak tapi tidak membentuk otot atau gimana? Sebenarnya sih Zumba itu bisa dilakukan oleh perempuan, laki-laki, tua dan muda, asalkan di saat bergerak dia memang fokus dengan geraknya. Kalau untuk membentuk badan itu malah bagus sekali, karena Zumba itu bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bergerak, bagian lengan, pinggul, kaki, paha semua bergerak. Makanya sebenarnya kalau diikuti dengan, kan biasanya di setiap sanggar atau gym itu ada kelasnya Zumba.
ada jam-jam tertentu kan, di saat itu ikutilah itu. Jadi di saat kalau misalkan dia kan harus rutin, sama semua olahraga itu kalau dilakukan rutin pasti manfaatnya ada. Kalau untuk untuk tekniknya ada teknik khusus nggak yang perlu kita kuasai dulu? Sebenarnya atau bisa ada. langsung aja? Sebenarnya kalau teknik itu di saat kita belajar Zumba itu sudah ada tekniknya diajarkan untuk instrukturnya. Tapi makanya di saat instrukturnya bergerak, harusnya instruktur juga memperkenalkan, oh ini teknik seperti ini loh, seperti ini. Dan juga untuk Zumba ini sebenarnya ada usia minimal nggak sih Kak untuk kita boleh ikut gitu? Atau semua kalangan boleh ikut? Kalau Zumba ini ada pembagiannya juga, ada Zumba Kids, ada Zumba Aqua, ada Zumba Old juga. Jadi sebenarnya kalau untuk Zumba bisa diikuti oleh siapa saja dari kalangan mana saja yang mampu. Kalau misalkan untuk umur yang lebih di atas 40, mungkin dia di saat kita bergerak, mungkin dia bisa membatasi dirinya saja, misalkan tidak terlalu luar gitu. Itu aja sih. Kalau yang untuk perbedaan dari ketiga kategori tadi itu apa tuh? Zumba Kids, Aqua. Kalau Kids itu yang untuk anak-anak, kalau yang Aqua itu Zumbanya dilakukan di air. Ada lagi Strong Zumba, lebih ke fisik kalau Strong Zumba. Ya. Kalau yang untuk yang tua itu Zumba Old. Untuk Zumba tua-tua. Ada Zumba Manula, Zumba Old. Oke, himbauan Kakak nih Kak kepada masyarakat nih untuk mencoba dan juga ikut bergabung di olahraga Zumba ini apa? Ayo untuk para pecinta Zumba, mau dari yang muda atau yang kecil dan yang tua, mari kita sama-sama menikmati Zumba karena Zumba itu tidak hanya menimbulkan badan sehat, pikiran tenang, dan Anda akan happy. Oke, nah pemirsa itulah wawancara kita dengan Zin Nila untuk mengetahui apa saja manfaat dari olahraga Zumba ini dan begitu banyak manfaat yang ditawarkan. Nah, bagi Anda yang mencari olahraga yang dapat membakar kalori, membentuk tubuh maupun menaikkan berat tubuh, maka Zumba bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Sehat. Terus dulu aku agak gendut pahanya. Sekarang udah mulai kecil. Jadi Zumba itu ya karena banyak gerakan. Jadi lebih sehat kitanya. Yang gendut bisa sehat. Kita kan sebenarnya untuk sehat aja. Sehat. Iya. Itu awalnya dulu memang karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri sih sebenarnya. Bukan karena orang mau ikut-ikutan. Kan biasanya orang ikut-ikutan gitu kan. Yuk ikut. Tapi nggak ada niat dari dirinya sendiri. Nggak itu dia. Tahu adanya olahraga Zumba ini dari mana? Dari sini. Jadi di sini udah ngajar kan sama Zin TV-nya. Seru deh gitu ikut. Kita kalau di sini latihannya kita hari Selasa, terus minggu pertama dan kedua. Itu lebih happy atau emang karena suka nari juga atau gimana? Lebih happy sebenarnya. Kalau orang lagi stres ikut Zumba itu lebih happy banget. Kalau ada masalah ikut Zumba hilang masalahnya. Lebih enjoy. Lebih enjoy. Jangan takut untuk memulai. Biasanya kan orang takut nggak bisa nari Zumba, latihannya nggak terlalu sebenarnya latihannya keras gitu. Tapi jangan dibawa pikiran juga kalau latihannya tuh keras. Kan kayak tadi contohnya kan baru 3 lagu aja ngos-ngosan gitu kan. Ada orang yang 3 lagu atau 1 lagu udah diem aja, udah males gitu. Ya ikutin aja. Kan kita untuk have fun, bukan untuk yang lain. Jadi nggak usah malu kalau salah gerakannya ikut aja. Ya bagus badannya sekarang gitu. Udah lumayan padat gitu kan. Kita kan biasanya perempuan udah nggak padat, males, ya nggak enjoy kan lihat badannya kayak kurus krempeng gitu kan atau gendut banget gitu. Ikut aja ini. Perubahan ya. Salah satu faktor keberhasilan latihan Zumba, maka pilihlah pakaian yang nyaman dengan bahan lentur dan menyerap keringat. Hindari pakaian yang terlalu longgar, pilih yang pas di tubuh dan tidak bikin gerah.
Lebih dari itu, pilihlah sepatu yang empuk dan pas ukurannya, karena latihan Zumba akan menitik beratkan pada gerakan kaki dan pinggul. Jadi biar lebih nyaman dalam melakukan gerakan nantinya. Selain itu dianjurkan untuk minum air putih yang cukup sebelum latihan, berguna untuk menyediakan asupan cairan dan mencegah dehidrasi selama latihan berlangsung. Air juga berfungsi sebagai antioksidan agar oksigen tidak terbuang saat berolahraga. Faktor penting bagi pengikut setia kelas Zumba selain olahraga dengan tarian yang menyenangkan tanpa diragukan lagi yaitu instrukturnya. Mereka bukan hanya dianggap sekedar instruktur secara fisik, lebih dari itu mereka juga dapat dianggap sebagai motivator. Menciptakan lingkungan kelas Zumba yang menyenangkan dan inspiratif sangat bergantung pada kemampuan instruktur untuk terlibat dan menjalin hubungan yang positif dengan anggotanya. Maka dari itu olahraga Zumba memiliki banyak manfaat, antara lain membakar kalori. Melakukan senam Zumba selama 60 menit dapat membakar sekitar 450 kalori. Perpaduan berbagai gerakan mulai dari hip hop, cha-cha, salsa hingga tari perut dapat membentuk tubuh menjadi lebih ideal. Salam olahraga. Nah pemirsa, itulah salah satu olahraga Zumba yang banyak diminati oleh kaum milenial hari ini. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan tubuh yang profesional dengan cara yang menyenangkan, maka Zumba patut menjadi salah satu pilihan Anda.